Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Teman-teman sekalian, para sahabat, ibu bapak sekalian yang sedang mempersiapkan untuk menghadapi tes tertulis di pengawas pemilu tingkat kecamatan. Tentu selain kita berdoa, kita juga berusaha untuk mempersiapkan tes tertulis. Dalam hal ini adalah pengetahuan dan keterampilan kita di dalam kepemiluan, demokrasi, dan tugas-tugas kita ketika nanti lolos menjadi Panwascam. Nah, berdasarkan dari ketentuan perundang-undangan, maka ada banyak materi, banyak substansi, banyak ilmu pengetahuan yang harus kita dalami sebelum kita menjadi Panwascam. Kewenangan, kewajiban, dan tugas dari Panwascam itu sungguh sangat banyak, dan pengetahuan kita untuk menghadapi pemilu 2024 itu semakin membutuhkan ilmu pengetahuan, informasi, dan teknik bagaimana menjadi Panwascam yang optimal, maksimal, dan tentu mewujudkan pemilihan umum 2024 dan pemilihan serentak itu menjadi lebih baik lagi. Nah, oleh karena itu saya membantu teman-teman sekalian, para sahabat, ibu bapak sekalian, apa sesungguhnya kerangka pengetahuan penyelenggara pemilu ad hoc, dalam hal ini adalah Panwascam, dalam penyelenggaraan pemilu dan pemilihan. Substansi ini berdasarkan dari ketentuan perundang-undangan, sehingga ini menjadi basis kita di dalam proses menghadapi tes tertulis. Ini adalah semacam pengetahuan umum, pengetahuan yang menjadi dasar bagi kita untuk sekali lagi mempersiapkan tes tertulis itu. Nah, yang pertama, bahwasanya materi dari tes tertulis sebagaimana yang diatur itu adalah berkaitan soal pengetahuan dan kesetiaan terhadap Pancasila, Undang-Undang Dasar. Syarat yang pertama itu adalah pengetahuan dan kesetiaan kita terhadap Pancasila. Di sini tentu kita harus memahami betul kedudukan dari Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Sekaligus juga mendasarkan pada Pancasila kita menghargai sikap toleran terhadap keberagaman suku, agama, ras, budaya, dan tentu gender. Nah, materi di bagian ini itu adalah pertama, Pancasila sebagai filsafat dasar bangsa dan negara, menempati posisi sentral dalam upaya membangun negara hukum Indonesia dan menjadi piranti utama bagi konsep kehidupan bertatanegara di Indonesia. Secara ketatanegaraan, Pancasila menjadi sumber dari segala sumber hukum. Yang kedua, perumusan konsep Pancasila itu dimulai pada masa persidangan pertama Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Sidang pertama BPUPKI ini belum dapat merumuskan dasar negara. Kemudian mengadakan lagi sidang yang kedua pada 10 sampai 16 Juli 1945 yang membentuk Panitia 9 untuk merumuskan dasar negara. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang disahkan pada 18 Agustus itu dimuat dalam Berita Republik Indonesia nomor 7 tahun 1946. Yang ketiga, pedoman implementasi Pancasila itu adalah manusia adalah makhluk Tuhan yang mengemban keserasian dan kelestarian alam, pandangan hak asasi manusia yang bersumber dari agama,
nilai moral universal, dan nilai budaya Indonesia. Hak asasi manusia yang tidak boleh dirampas atau diabaikan oleh siapapun. Bangsa Indonesia sebagai bangsa yang menjadi bagian dari Perserikatan Bangsa-Bangsa. Yang keempat, fungsi Pancasila. Sebagai jiwa bangsa Indonesia, sebagai kepribadian bangsa Indonesia, sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia. Pancasila, ini yang kelima, menjadi sumber dari segala sumber tertib hukum, yaitu bahwa segala peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia bersumberkan dan tidak bertentangan dengan Pancasila. Berdasarkan ketetapan MPR nomor 3 MPR 2000, Pancasila merupakan sumber hukum dasar nasional. Kedudukan Pancasila bagi negara Indonesia adalah pokok kaidah yang fundamental atau mendasar dan tidak dapat diubah oleh siapapun. Masih berkaitan dengan Pancasila di poin 6 yang terakhir itu adalah berkaitan soal hierarki perundang-undangan. Itu dimulai dari Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, ketetapan MPR, undang-undang atau Perpu, peraturan pemerintah, keputusan presiden, baru kemudian peraturan pelaksanaannya. Masih di bagian Pancasila, yang kedua adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Di bagian ini tentu kita perlu memahami landasan konstitusional penyelenggaraan pemilihan umum. Berkaitan dengan landasan konstitusi, itu yang pertama adalah sejarah penetapan Undang-Undang Dasar sebagai dasar negara dimulai dari berlakunya Konstitusi RIS pada tanggal 27 Desember 1949 dan berlakunya Undang-Undang Dasar Sementara atau UUDS tahun 1950 pada tanggal 17 Agustus 1950, lalu kemudian Undang-Undang Dasar 1945 itu diberlakukan kembali melalui dekret presiden pada tanggal 5 Juli 1959. Undang-Undang Dasar 1945 sendiri itu mengalami beberapa kali amandemen pada kurun waktu 1999 sampai pada tahun 2002. Nah, berdasarkan konstitusi tersebut, landasan konstitusional penyelenggaraan pemilu itu terdapat pada pasal 22, yaitu angka 1, pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap 5 tahun sekali. Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik. Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah perseorangan. Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum, termasuk juga di dalamnya adalah Bawaslu, yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur oleh undang-undang. Masih di bagian Pancasila itu berkaitan soal Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang pertama itu adalah hakikat negara kesatuan adalah kedaulatannya tidak terbagi. Kewenangan untuk membuat peraturan daerah tidak berarti pemerintah daerah berdaulat. Pengawasan dan kekuasaan tetap terletak di tangan pemerintahan pusat. Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 itu mengatakan negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Unsur-unsur negara yaitu rakyat, wilayah dengan batas-batas tertentu, dan pemerintahan yang berdaulat. Tujuan dan fungsi negara. Alinea 4 pembukaan Undang-Undang Dasar yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia,
memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Undang-Undang Dasar adalah suatu kitab atau dokumen yang memuat aturan-aturan hukum dan ketentuan hukum yang pokok-pokok atau dasar-dasar yang sifatnya tertulis, yang menggambarkan tentang sistem ketatanegaraan suatu negara. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, alinea 4, menyatakan bahwa kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu disusun dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Berdasarkan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar, negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Berdasarkan hal itu, dapat disimpulkan bahwa bentuk negara Indonesia adalah kesatuan. Adapun bentuk pemerintahannya adalah republik. Selain bentuk negara kesatuan dan bentuk pemerintahan republik, Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan sebagai kepala negara dan sekaligus sebagai kepala pemerintahan. Hal itu didasarkan pada pasal 4 ayat 1 yang berbunyi, Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Dengan demikian, sistem pemerintahan di Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial. Yang terakhir di dimensi Pancasila itu berkaitan soal Bhinneka Tunggal Ika. Poin pertama, Bhinneka Tunggal Ika adalah semboyan bangsa Indonesia yang tertulis pada lambang negara Indonesia, Garuda Pancasila. Dalam bahasa Indonesia berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang majemuk, terdiri dari berbagai suku, bangsa, adat istiadat, bahasa daerah, serta agama yang berbeda-beda. Kenyataan ini tidak dapat ditolak bahwa masyarakat dan bangsa Indonesia dapat disebut sebagai masyarakat yang beragam. Bhinneka Tunggal Ika merupakan kutipan dari sebuah kakawin Jawa kuno, yaitu Kekawin Sutasoma karangan Empu Tantular semasa kerajaan Majapahit sekitar abad ke-14. Kekawin tersebut mengajarkan toleransi antar umat Hindu Siwa dengan umat Buddha. Persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang terkandung dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika tertuang pada PP nomor 66 tahun 1951 dan termuat dalam Lembaran Negara nomor 2 tahun 1951. Prinsip persatuan Indonesia tersusun dalam satu kesatuan majemuk tunggal, yaitu kesatuan sejarah, kesatuan nasib, kesatuan kebudayaan, kesatuan asas kerohanian, dan ikrar sumpah pemuda. Pengetahuan yang kedua yang perlu dimiliki oleh Panwascam itu adalah berkaitan soal pengetahuan tentang pemilihan umum. Dalam hal ini yang pertama adalah demokrasi dan pemilu. Dalam demokrasi dan pemilu kita perlu memahami pengertian demokrasi, memahami konsep dasar penyelenggaraan pemilu. Poin yang pertama itu adalah demokrasi itu adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Suatu bentuk pemerintahan di mana pemerintahan itu dipegang oleh rakyat dan dijalankan untuk kepentingan rakyat banyak. Prinsip dari demokrasi itu adalah partisipasi, inklusivitas atau pelibatan, perwakilan atau representasi, transparansi, dan pilar demokrasi adalah prinsip trias politika yang membagi 3 kekuasaan politik negara, yaitu eksekutif, yudikatif, dan legislatif untuk diwujudkan dalam lembaga negara yang saling independen dan dalam peringkat yang sejajar. Indikator demokrasi itu adalah hak-hak warga negara yang negara di mana kesetaraannya terjamin dan memuat kewarganegaraan yang setara serta hak-hak sipil dan politik. Institusi pemerintahan yang representatif dan akuntabel
yang memuat pemilu yang bebas dan adil serta partai politik yang demokratis. Lalu yang ketiga itu adalah masyarakat yang demokratis yang memuat hubungan sipil dan militer, transparansi dan akuntabilitas pemerintahan, supremasi hukum, desentralisasi, serta media yang independen. Poin berikutnya itu adalah demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila itu memuat kedaulatan rakyat yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila, baik sebagai pedoman penyelenggaraan maupun cita-cita dan menurut hikmat kebijaksanaan dan permusyawaratan perwakilan. Poin yang kelima, prinsip demokrasi itu adalah pemerintahan yang dijalankan berdasarkan konstitusi, berfungsinya kelompok-kelompok kepentingan, pemilu yang berkesinambungan, penghargaan terhadap HAM dan minoritas, serta kompetisi gagasan untuk menyelesaikan masalah bersama. Pengetahuan yang kedua itu adalah berkaitan soal pengertian asas dan prinsip pemilu. Poin yang pertama itu adalah pemilu itu adalah proses memilih orang untuk mengisi jabatan-jabatan politik tertentu. Jabatan-jabatan tersebut beraneka ragam, mulai dari presiden, wakil rakyat di berbagai tingkatan pemerintahan, hingga kepala desa. Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, presiden dan wakil presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Dalam negara Kesatuan Republik Indonesia, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Fungsi dan tujuan pemilu dalam negara demokrasi adalah pembatasan kekuasaan agar jabatan kekuasaan dalam suatu negara tidak dipangku oleh seseorang atau sekelompok orang dalam waktu yang tak terbatas. Tujuan pemilu adalah sebagai landasan atau basis legitimasi dan legalitas kekuasaan pejabat publik melalui mekanisme pemilihan sehingga menjalankan kekuasaannya secara efektif. 2. Mengevaluasi akuntabilitas penggunaan mandat politik yang diberikan rakyat melalui pemilu. Poin berikutnya, 8 prinsip pemilu demokratis. 1. Penyelenggaraan pemilu yang reguler. 2. Pemilihan yang dilakukan dalam kondisi sosial politik yang kondusif. 3. Penyelenggaraan yang menjamin hak dan kebebasan warga negara. 4. Penyelenggaraan yang menjamin kontestasi yang berkeadilan dan menjunjung kesetaraan. 5. Jaminan hak pilih dan dipilih. 6. Setiap pemilih memiliki satu orang, satu suara, satu nilai. 7. Penyelenggaraan memastikan kerahasiaan. Dan 8. Rekapitulasi suara yang profesional, imparsial, efisien, dan akurat. Sistem keadilan pemilu itu memuat menjamin setiap tindakan prosedur dan keputusan terkait dengan proses pemilu sesuai dengan kerangka hukum, melindungi atau memulihkan hak pilih, memungkinkan warga yang meyakini bahwa hak pilih mereka dilanggar untuk mengajukan pengaduan, mengikuti persidangan dan mendapatkan putusan. Poin berikutnya itu adalah asas penyelenggaraan pemilu itu adalah langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Sistem pemilu itu meliputi yaitu proporsional, kursi yang tersedia di parlemen dibagikan kepada partai-partai politik sesuai dengan perimbangan perolehan suara yang didapatkannya, dan distrik atau wilayah dibagi dalam daerah pemilihan yang jumlahnya sama dengan jumlah kursi yang tersedia di parlemen. Pengetahuan berikutnya itu adalah berkaitan soal pembentukan, bagaimana proses pembentukan sekaligus tugas, wewenang, dan kewajiban Panwaslu Kelurahan Desa. Yang pertama itu adalah pengangkatan calon anggota Panwaslu Kelurahan Desa dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan melalui tahapan kegiatan yang meliputi penjaringan calon, penerimaan berkas pendaftaran, penelitian administrasi pendaftaran, tes wawancara, dan penetapan calon terpilih.
Penjaringan calon dilaksanakan oleh Panwaslu Kecamatan dengan meminta usulan nama calon dari tokoh masyarakat, tokoh adat, dan atau tokoh pemuda di wilayah desa atau nama lain atau kelurahan sesuai wilayah kerjanya. Panwaslu Kecamatan melaporkan proses seleksi dan penetapan anggota Panwaslu Kelurahan kepada Bawaslu Kabupaten Kota. Pembentukan Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan Desa, dan pengawas TPS dilakukan dengan berpedoman kepada prinsip mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, proporsional, akuntabel, efektif, dan efisien. Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan, dan pengawas TPS bersifat ad hoc. Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan paling lama 1 bulan sebelum tahapan pertama penyelenggaraan pemilu dimulai dan berakhir paling lama 2 bulan setelah tahapan penyelenggaraan pemilu selesai. Pengawas TPS dibentuk paling lama 23 hari sebelum hari pemungutan suara dan dibubarkan paling lama 7 hari setelah hari pemungutan suara. Anggota Panwaslu Kecamatan berjumlah 3 orang. Anggota Panwaslu Kelurahan berjumlah 1 orang. Pengawas TPS berjumlah 1 orang. Panwaslu Kecamatan terdiri dari atas ketua merangkap anggota dan anggota. Ketua Panwaslu Kecamatan dipilih dari dan oleh anggota. Anggota Panwaslu Kecamatan ditetapkan dengan keputusan Bawaslu Kabupaten Kota. Anggota Panwaslu Kelurahan dan pengawas TPS ditetapkan dengan keputusan Panwaslu Kecamatan. Pembentukan anggota Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan Desa, dan pengawas TPS dilakukan oleh kelompok kerja. Anggota Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan, dan pengawas TPS berhenti antar waktu karena meninggal dunia, berhalangan tetap sehingga tidak mampu melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajibannya, dan diberhentikan dengan tidak hormat. Tugas Panwaslu Kelurahan atau Desa yang paling berkaitan dengan tugas Panwaslu Kecamatan adalah mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilu terkait dengan pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari TPS ke PPK, dan pergerakan suara tabulasi penghitungan suara dari tingkat TPS dan PPK. Kewenangan Panwaslu Kelurahan Desa yang paling berkaitan dengan kewenangan Panwaslu Kecamatan adalah menerima dan menyampaikan laporan mengenai dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemilu kepada Panwaslu Kecamatan. Kewajiban Panwaslu Kelurahan Desa yang paling berkaitan dengan kewajiban Panwaslu Kecamatan adalah menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Panwaslu Kecamatan sesuai dengan tahapan pemilu secara periodik dan atau berdasarkan kebutuhan, dan menyampaikan temuan dan laporan kepada Panwaslu Kecamatan mengenai dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh PPS dan KPPS yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan pemilu di wilayah kelurahan atau desa. Pengetahuan berikutnya itu adalah susunan keanggotaan, organisasi, dan tata kerja kesekretariatan Panwaslu Kecamatan. Poin pengetahuan yang perlu kita ketahui bahwa bentuk pemberian bantuan pemerintah kepada PPK dan Panwaslu Kecamatan yaitu untuk kelancaran pelaksanaan tugas, wewenang, dan kewajiban penyelenggara pemilu, pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan bantuan dan fasilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bantuan dan fasilitas berupa penugasan personel pada sekretariat PPK, Panwaslu Kecamatan, dan PPS. Pengetahuan berikutnya itu adalah soal strategi pencegahan dan pengawasan partisipatif. Poin pertama itu adalah tugas utama Panwaslu Kecamatan adalah melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kecamatan terhadap pelanggaran pemilu, mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggara pemilu di wilayah kecamatan, mencegah terjadinya praktek politik uang di wilayah kecamatan, mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam undang-undang di wilayah kecamatan, mengawasi pelaksanaan putusan dan keputusan di wilayah kecamatan, mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan pemilu di wilayah kecamatan, mengevaluasi pelaksanaan pemilu di wilayah kecamatan, dan melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Partisipasi masyarakat dalam pemilu adalah keterlibatan aktif warga masyarakat pemilih dalam proses dan tahapan pemilu.
Bentuk partisipasi masyarakat adalah sosialisasi pemilu, pendidikan politik bagi pemilih, survei dan jajak pendapat tentang pemilu, dan penghitungan cepat hasil pemilu. Partisipasi masyarakat dalam pemilu dapat dilakukan dalam bentuk keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pemilu, pengawasan pada setiap tahapan pemilu, sosialisasi pemilu, pendidikan pemilih, dan survei atau jajak pendapat tentang pemilu dan penghitungan cepat hasil pemilu. Partisipasi masyarakat tersebut dilakukan dengan tidak melakukan keberpihakan yang menguntungkan atau merugikan peserta pemilu, tidak mengganggu proses penyelenggaraan tahapan pemilu, bertujuan meningkatkan partisipasi politik masyarakat secara luas dan mendorong terwujudnya suasana yang kondusif bagi penyelenggara pemilu yang aman, damai, tertib, dan lancar. Kegiatan paling banyak dilakukan oleh PPK dan pengawas kecamatan adalah bertatap muka sekaligus mengajak bicara dengan para pemilih dalam rangka sosialisasi dan pengawasan partisipatif. Semakin banyak bertatap muka dan semakin banyak bicara dengan para pemilih, maka semakin dibutuhkan kesiapan diri sekaligus mempersiapkan secara matang dalam berkomunikasi. Komunikasi adalah usaha PPK dan pengawas kecamatan untuk menyampaikan pesan, informasi, pikiran, gagasan, dan pendapat kepada masyarakat. Tindakan ini ditujukan untuk menyampaikan materi pemilu. Poin lain di bagian tahapan pemilu dan pemilihan serta pengawasan, yaitu yang pertama, kewajiban dari Panwaslu Kecamatan adalah bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas pemilu pada tingkatan di bawahnya, menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu Kabupaten Kota sesuai dengan tahapan pemilu secara periodik dan atau berdasarkan kebutuhan, menyampaikan temuan dan laporan kepada Bawaslu Kabupaten Kota berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh PPK yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan pemilu di tingkat kecamatan dan melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Tugas Panwascam di tahapan pemilu dan pemilihan sekaligus kewajibannya yang tadi sudah disebutkan. Poin yang kedua adalah berkaitan soal tugas Panwascam. Tugas Panwaslu Kecamatan dalam melakukan pencegahan dan penindakan adalah mengidentifikasi dan memetakan potensi pelanggaran pemilu di wilayah kecamatan, mengkoordinasikan, mensupervisi, membimbing, memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemilu di wilayah kecamatan, melakukan koordinasi dengan instansi pemerintah daerah terkait, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu di wilayah kecamatan, menyampaikan hasil pengawasan di wilayah kecamatan kepada Bawaslu melalui Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten Kota atas dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu dan atau dugaan tindak pidana pemilu di wilayah kecamatan, dan menginvestigasi informasi awal atas dugaan pelanggaran pemilu di wilayah kecamatan dan menyampaikannya kepada Bawaslu Kabupaten Kota. Tugas Panwaslu Kecamatan dalam mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilu adalah pemutakhiran daftar pemilih, penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap, pelaksanaan kampanye, logistik pemilu dan pendistribusiannya, pelaksanaan pemungutan suara dan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara hasil pemilu di TPS, pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dan TPS sampai ke PPK. Pengawasan rekapitulasi suara di tingkat kecamatan, pergerakan surat tabulasi penghitungan suara dari tingkat TPS sampai ke PPK, dan pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, pemilu lanjutan, dan pemilu susulan. Tugas Panwaslu Kecamatan dalam mengawasi pelaksanaan putusan atau keputusan adalah putusan DKPP, putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa pemilu, putusan atau keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten Kota, keputusan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota, dan keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye. Poin pemahaman yang wajib diketahui oleh Panwascam itu adalah berkaitan soal tahapan logistik pemilu dan mengetahui urgensi dari pengawasan logistik pemilu. Poin pertama di bagian ini adalah pengadaan perlengkapan penyelenggara pemilu dilaksanakan berdasarkan prinsip tepat jumlah, tepat jenis, tepat sasaran, tepat waktu, tepat kualitas, dan efisien. Perlengkapan pemungutan suara yang
Adakan terdiri atas kotak suara, surat suara, tinta, bilik pemungutan suara, segel, alat untuk mencoblos pilihan, dan TPS. Dukungan perlengkapan lainnya yang diadakan terdiri dari atas sampul kertas, tanda pengenal KPPS, petugas ketertiban dan saksi, karet pengikat surat suara, lem atau perekat, kantong plastik, pena pulpen atau ballpoint, gembok atau alat pengaman lainnya, spidol, formulir untuk berita acara dan sertifikat, serta formulir lainnya, stiker kotak suara, tali pengikat pemberi tanda pilihan, alat bantu disabilitas netra, daftar pasangan calon dan daftar calon tetap, dan salinan daftar pemilih tetap. Pengawas pemilu sesuai dengan kewenangannya masing-masing memastikan perlengkapan penyelenggaraan pemilu dan dukungan perlengkapan lainnya dilaksanakan berdasarkan prinsip tepat jumlah, tepat jenis, tepat sasaran, tepat waktu, tepat kualitas, dan efisien. Pengawas pemilu sesuai dengan kewenangannya masing-masing melakukan pengawasan perencanaan perlengkapan penyelenggara pemilu dan dukungan perlengkapan lainnya terhadap penentuan standar dan spesifikasi, penentuan kebutuhan dan proses pengadaan atau lelang perlengkapan penyelenggaraan pemilu. Pengawasan dilakukan dengan cara memastikan tersusunnya jadwal kegiatan perlengkapan penyelenggaraan pemilu dan dukungan perlengkapan lainnya, telah ditentukannya jenis perlengkapan penyelenggaraan pemilu dan dukungan perlengkapan lainnya sesuai dengan kebutuhan. Telah ditentukannya jumlah perlengkapan penyelenggaraan pemilu dan dukungan perlengkapan lainnya sesuai dengan kebutuhan dan telah ditentukan spesifikasi teknis perlengkapan penyelenggaraan pemilu dan dukungan perlengkapan lainnya. Untuk dapat menggunakan hak pilih, warga negara Indonesia harus terdaftar sebagai pemilih kecuali yang ditentukan lain dalam undang-undang. Pemilih harus memenuhi syarat genap umur 17 tahun atau lebih pada hari pemungutan suara, sudah kawin atau sudah pernah kawin, tidak terganggu jiwa atau ingatannya, tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, berdomisili di wilayah administratif pemilih yang dibuktikan dengan KTP elektronik, dan tidak sedang menjadi anggota Tentara Nasional atau Kepolisian Negara Republik Indonesia. Daftar pemilih disusun berbasis TPS. Penyusunan daftar pemilih dilakukan dengan membagi pemilih untuk setiap TPS paling banyak 300 orang dengan memperhatikan aspek tidak menggabungkan kelurahan atau desa atau sebutan lain, kemudahan pemilih ke TPS, tidak memisahkan pemilih dalam satu keluarga pada TPS yang berbeda, hal-hal berkenaan dengan aspek geografi dan jarak tempuh serta waktu tempuh menuju TPS dengan memperhatikan tenggat waktu pemungutan suara. Pengawasan pemutakhiran data dan daftar pemilih dalam pemilu dilaksanakan oleh Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan atau Desa. Pengawasan tahapan pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih dilakukan terhadap proses pengolahan DP4, pembentukan pantarlih, pencocokan dan penelitian data pemilih, penyusunan daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat kelurahan desa, tingkat kecamatan, tingkat kabupaten kota, tingkat provinsi dan luar negeri, serta penyampaian secara berjenjang sesuai dengan tingkatannya. Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran secara berjenjang sesuai dengan tingkatannya. Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran menjadi DPS, pengumuman dan tanggapan masyarakat terhadap DPS dan perbaikan DPS, perbaikan DPS dan rekapitulasi DPS hasil perbaikan secara berjenjang sesuai dengan tingkatannya, penetapan DPS hasil perbaikan dan perbaikan terhadap DPS hasil perbaikan, penetapan DPT dan pencatatan DPTB dan DPK. Panwaslu Kecamatan melakukan pengawasan terhadap proses pencocokan dan penelitian data pemilih, rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat kelurahan atau desa, dan penyampaiannya beserta daftar pemilih hasil pemutakhiran ke PPK. Rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat kecamatan dan penyampaiannya kepada kabupaten kota, penyampaian DPS kepada PPS, rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat kelurahan desa dan penyampaiannya beserta DPS hasil perbaikan kepada PPK, rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat kecamatan dan penyampaiannya kepada KPU kabupaten kota, penetapan DPT dan pencatatan DPTB. Selain itu, melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu Kelurahan atau Desa terkait dengan proses pencocokan dan penelitian data pemilih, rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat kelurahan atau desa dan penyampaiannya beserta daftar pemilih hasil pemutakhiran ke PPK, pengumuman dan tanggapan masyarakat terhadap DPS, perbaikan DPS, rekapitulasi DPS hasil
perbaikan tingkat kelurahan desa dan penyampaiannya beserta DPS hasil perbaikan kepada PPK, penetapan DPT dan pencatatan DPTB dan PPK. Panwaslu Kelurahan Desa melakukan pengawasan terhadap proses pencocokan dan penelitian data pemilih, rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat kelurahan desa dan penyampaiannya beserta daftar pemilih hasil pemutakhiran ke PPK, pengumuman dan tanggapan masyarakat terhadap DPS, perbaikan DPS, rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat kelurahan desa dan penyampaiannya beserta DPS hasil perbaikan kepada PPK, penetapan DPT dan pencatatan DPTB dan PPK. Panwaslu Kecamatan menindaklanjuti informasi penting terkait pendaftaran pemilih yang dihimpun berdasarkan partisipasi dengan menyampaikan saran perbaikan ke PPK dengan tembusan ke Bawaslu Kabupaten Kota dan melakukan pengecekan untuk memastikan kebenaran informasi. Koordinasi dapat dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan atau Bawaslu Kabupaten Kota dan Bawaslu Provinsi. Dalam hal saran perbaikan yang dilaksanakan oleh pengawas pemilu sesuai dengan tingkatannya tidak ditindaklanjuti oleh KPU Provinsi dan atau KPU Kabupaten Kota, PPK, PPS atau PPLN sesuai dengan tingkatannya, pengawas pemilu menindaklanjuti dengan temuan dugaan pelanggaran. Pelaksanaan pengawasan dituangkan dalam formulir laporan hasil pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan Bawaslu mengenai pengawasan pemilihan umum. Dalam hal laporan hasil pengawasan mengandung temuan dugaan pelanggaran dan atau tindak pidana pemilu, pengawas pemilu menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Dalam hal laporan hasil pengawasan mengandung unsur sengketa pemilu atau berdasarkan permohonan penyelesaian sengketa pemilu, pengawas pemilu menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Selain melakukan pengawasan, pengawas pemilu memastikan seluruh materi dan atau ujaran kampanye disampaikan dengan cara yang sopan, yaitu menggunakan bahasa atau kalimat yang santun dan pantas ditampilkan kepada umum. Tertib, yaitu tidak mengganggu kepentingan umum. Mendidik, yaitu memberikan informasi yang bermanfaat dan mencerdaskan pemilih. Bijak dan beradab, yaitu tidak menyerang pribadi, kelompok, golongan, atau pasangan calon lain dan tidak bersifat provokatif. Pengawas pemilu melakukan pengawasan metode kampanye yang dilakukan oleh peserta pemilu yang terdiri atas pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, penyebaran bahan kampanye pemilu kepada umum, pemasangan alat peraga kampanye di tempat umum, media sosial, iklan media massa cetak, elektronik dan internet, rapat umum, debat pasangan calon dan kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye pemilu dan ketentuan perundang-undangan. Pengawas pemilu memastikan pelaksanaan kampanye dilaksanakan selama 21 hari sampai dengan 1 hari sebelum dimulainya masa tenang. Pengawas pemilu memastikan peserta pemilu tidak melaksanakan kampanye dalam bentuk apapun pada masa tenang. Bawaslu memastikan partai politik yang telah ditetapkan sebagai peserta pemilu tidak melakukan kampanye sebelum dimulainya masa kampanye. Bawaslu memastikan partai politik melakukan sosialisasi dan pendidikan politik di internal partai politik dengan metode pemasangan bendera partai politik dan nomor urutnya, dan pertemuan terbatas dengan memberitahukan secara tertulis kepada KPU dan Bawaslu paling lambat 1 hari sebelum kegiatan dilaksanakan. Pengawasan pertemuan terbatas dilakukan dengan memastikan jumlah peserta kampanye yang diundang pada pertemuan terbatas paling banyak 3.000 orang untuk tingkat nasional, 2.000 orang untuk tingkat daerah provinsi, dan 1.000 orang untuk daerah tingkat kabupaten kota. Telah ada pemberitahuan tertulis kepada aparat kepolisian negara Republik Indonesia secara sempat dengan tembusan disampaikan kepada KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota serta Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten Kota sesuai dengan tingkatannya. Pemberitahuan hari, tanggal, waktu, tempat pelaksana kampanye dan atau tim kampanye, nama pembicara dan materi, jumlah peserta yang diundang dan penanggung jawab dalam proses kampanye ini. Poin yang kelima, dalam hal saran perbaikan yang disampaikan oleh pengawas pemilu sesuai dengan tingkatannya tidak ditindaklanjuti oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten Kota, panitia pemilihan kecamatan atau panitia pemungutan suara sesuai dengan tingkatannya, pengawas pemilu menindaklanjuti sebagai temuan dugaan pelanggaran. Pelaksanaan pengawasan dituangkan dalam formulir hasil pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan Bawaslu mengenai pengawasan itu. Dalam hal laporan hasil pengawasan mengandung unsur dugaan pelanggaran dan atau tindak pidana pemilu, pengawas pemilu menindaklanjutinya sesuai dengan peraturan Bawaslu mengenai penanganan temuan dan laporan pelanggaran pemilu.
Dalam hal laporan pengawasan mengandung unsur sengketa pemilu atau berdasarkan permohonan penyelesaian sengketa pemilu, pengawas pemilu menindaklanjuti sesuai dengan peraturan Bawaslu mengenai tata cara penyelesaian sengketa proses pemilu. Bagian lain di bagian ini yang tidak kalah penting adalah laporan hasil pengawasan. Pengawas pemilu itu harus menyampaikan laporan pengawasan kampanye pemilu kepada Bawaslu secara berjenjang. Laporannya terdiri atas laporan periodik dan laporan di akhir tahapan. Pengawas pemilu sesuai dengan kewenangan masing-masing dalam melakukan pengawasan terhadap pemungutan suara dan penghitungan suara dengan cara melakukan koordinasi dengan KPU untuk memastikan pelaksanaannya sesuai dengan tata cara pemungutan suara dan penghitungan suara, melakukan pemetaan dan potensi kerawanan pada pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara, dan melakukan koordinasi dan sosialisasi kepada peserta pemilu, serta patroli pengawasan yang bekerja sama dengan pihak terkait dalam upaya pencegahan terjadinya pelanggaran pada pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara. Poin berikutnya, pengawas pemilu melakukan pengawasan berdasarkan potensi kerawanan dalam melaksanakan pemungutan suara dan penghitungan suara terhadap kampanye pada hari pemungutan suara, pemberian uang atau materi lainnya, keterlibatan pihak yang dilarang sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan, dan manipulasi perolehan suara. Pengawas pemilu melakukan pengawasan pemberian uang atau materi lainnya yang dilarang dalam pengawasan terhadap netralitas kepada pihak yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pengawas pemilu melakukan upaya pencegahan terhadap praktek politik uang dan praktek larangan pemberian uang atau materi lainnya dengan pengawasan terhadap netralitas kepada pihak yang dilarang terlibat, dengan melakukan pemetaan kerawanan di wilayah kecamatan, sosialisasi dan pendidikan politik kepada masyarakat, kampanye larangan dalam pemungutan suara dan penghitungan suara melalui media tatap muka, media sosial dan media lainnya, patroli pengawasan sebelum hari pemungutan suara, bersama dengan pihak terkait dan himbauan kepada seluruh pihak tentang larangan dan sanksi pidana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dalam hal ditemukan pelanggaran, pengawas pemilu melakukan tindakan penanganan pelanggaran sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dalam hal melakukan pengawasan akurasi data pemilih dan penggunaan hak pilih, pengawas pemilu melakukan koordinasi dengan KPU Provinsi, KPU Kabupaten Kota, dan pemerintah daerah untuk memastikan seluruh pemilih yang memenuhi syarat dapat menggunakan hak pilihnya. Pengawasan dilakukan dengan cara mendapatkan salinan DPT yang digunakan untuk pemungutan suara dan penghitungan suara dari TPS atau KPPS, memeriksa dan meneliti jumlah pemilih yang terdaftar dalam DPT sesuai dengan hasil penyempurnaan daftar pemilih tetap hasil perbaikan, memastikan pemberian formulir kepada pemilih yang terdaftar dalam DPT, memastikan tidak ada penyalahgunaan formulir, melayani pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT untuk menggunakan hak pilihnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, dan memberikan layanan kepada pemilih pindahan yang menderita gangguan jiwa yang sedang menjalani rawat inap di rumah sakit dan atau rumah sakit jiwa, di panti sosial, di lembaga pemasyarakatan, penahanan, serta pemilih di perbatasan dan pemilih korban bencana agar dapat menggunakan hak pilihnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Netralitas pegawai ASN, anggota TNI dan anggota Polri dapat menjadi objek pengawasan Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten Kota dalam hal tindakan pegawai ASN, anggota TNI dan anggota Polri berpotensi melanggar ketentuan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemilu dan atau pemilihan, serta melanggar kode etik dan atau disiplin masing-masing lembaga atau instansi. Pengawas pemilu melakukan pengawasan netralitas sebagai ASN, anggota TNI dan anggota Polri terhadap A. Keputusan dan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu selama masa kampanye, dan B. Melakukan kegiatan yang mengarah pada keberpihakan terhadap peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye. Kegiatannya itu meliputi pertemuan, ajakan, imbauan, surat atau pemberitahuan pemberian barang kepada pegawai ASN, anggota TNI dan anggota Polri dalam lingkungan unit kerjanya, keluarga, dan masyarakat. Poin berikutnya yang perlu kita ketahui itu adalah berkaitan penegakan hukum pemilu. Materinya adalah proses penanganan temuan dan laporan pelanggaran pemilu oleh Panwaslu Kecamatan. Pelanggaran pemilu berasal dari temuan pelanggaran pemilu dan laporan pelanggaran pemilu. Temuan pelanggaran pemilu
merupakan hasil pengawasan aktif Panwaslu Kecamatan pada setiap tahapan penyelenggaraan pemilu. Laporan pelanggaran pemilu merupakan laporan langsung warga negara Indonesia yang mempunyai hak pilih, peserta pemilu dan pemantau pemilu kepada Panwaslu Kecamatan pada setiap tahapan penyelenggaraan pemilu. Temuan dan laporan pelanggaran pemilu yang telah dikaji dan terbukti kebenarannya wajib ditindaklanjuti oleh Panwaslu Kecamatan paling lama 7 hari setelah temuan dan laporan diterima dan diregistrasi. Dalam hal Panwaslu Kecamatan memerlukan keterangan tambahan mengenai tindak lanjut, keterangan tambahan dan kajian dilakukan paling lama 14 hari kerja setelah temuan dan laporan diterima dan diregistrasi. Temuan dan laporan pelanggaran pemilu yang merupakan A. Pelanggaran administratif pemilu diproses oleh Panwaslu Kecamatan sesuai dengan kewenangannya. B. Pelanggaran terhadap peraturan perundang-undang lainnya yang bukan pelanggaran pemilu, bukan sengketa pemilu dan bukan tindak pidana pemilu, yaitu diproses oleh Panwaslu Kecamatan sesuai dengan kewenangannya dan diteruskan kepada instansi atau pihak yang berwenang. Kewenangan Panwaslu Kecamatan dalam menyelesaikan pelanggaran administrasi dan tindak pidana pemilu. Panwaslu Kecamatan menerima, memeriksa, mengkaji, dan membuat rekomendasi atas hasil kajiannya mengenai pelanggaran administratif pemilu kepada pengawas pemilu secara berjenjang. Laporan dugaan tindak pidana pemilu diteruskan oleh Panwaslu Kecamatan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia paling lama 1 kali 24 jam sejak Panwaslu Kecamatan menyatakan bahwa perbuatan dan tindakan yang diduga merupakan tindak pidana pemilu. Materi yang terakhir di bagian ini adalah perbuatan atau tindakan yang diduga merupakan tindak pidana pemilu dinyatakan oleh Panwaslu Kecamatan setelah berkoordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia dalam Gakumdu. Kode etik penyelenggara pemilu yang selanjutnya disebut dengan kode etik adalah suatu kesatuan asas moral, etika, dan filosofi yang menjadi pedoman perilaku bagi penyelenggara pemilu berupa kewajiban atau larangan, tindakan dan atau ucapan yang patut dan atau tidak patut dilakukan oleh penyelenggara pemilu. Penanganan dugaan pelanggaran kode etik bertujuan menjaga integritas, kehormatan, kemandirian, dan kredibilitas anggota Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan atau Desa, dan pengawas TPS. Penanganan dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Kota terhadap Bawaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan Desa termasuk pengawas TPS. Penanganan dilakukan berdasarkan temuan pengawas pemilu atau aduan penyelenggara pemilu, peserta pemilu, tim kampanye, masyarakat dan atau pemilih yang dilengkapi dengan identitas yang jelas. Temuan disampaikan dan diputuskan dalam rapat pleno Bawaslu Kabupaten Kota. Aduan disampaikan pada Sekretariat Bawaslu Kabupaten Kota untuk Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan Desa termasuk pengawas TPS. Adapun dilakukan verifikasi administrasi paling lama 1 kali 24 jam sejak aduan diterima. Penanganan dugaan pelanggaran kode etik dilaksanakan paling lama 14 hari sejak ditemukan atau aduan diregistrasi. Pemanggilan terhadap para pihak dilakukan paling lama 1 hari sejak temuan atau aduan diregistrasi. Bawaslu Kabupaten Kota membuat surat undangan klarifikasi yang ditujukan kepada pengadu, teradu, saksi dan atau ahli yang memuat jadwal klarifikasi dan undangan menghadiri klarifikasi. Panwaslu Kecamatan dapat menyelesaikan sengketa proses pemilu yang terjadi antar peserta pemilu sebagai pelaksanaan mandat dari Bawaslu Kabupaten Kota. Penyelesaian sengketa proses antar peserta dapat dilakukan dengan cara cepat. Penyelesaian sengketa proses pemilu acara cepat dilakukan berdasarkan A. Permohonan dari peserta pemilu atau B. Pertimbangan Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten Kota atau Panwaslu Kecamatan terhadap peristiwa di tempat kejadian. Pengajuan permohonan oleh peserta dapat disampaikan kepada Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten Kota atau Panwaslu Kecamatan berdasarkan lisan atau tertulis. Dalam melakukan pengawasan netralitas ASN, anggota TNI dan anggota Polri, pengawas pemilu melakukan identifikasi potensi penyalahgunaan wewenang, penggunaan anggaran dan penggunaan fasilitas, identifikasi potensi keterlibatan ASN, anggota TNI dan Polri, koordinasi dengan TNI dan Kepolisian Negara Republik Indonesia secara berjenjang serta KASN, dan D. Kerjasama dengan pemantau pemilu dan media massa serta masyarakat untuk mengawasi. Dalam hal memahami lingkup pelanggaran di bagian kepemiluan, bagaimana caranya itu adalah dalam melaksanakan pengawasan dilakukan dengan cara
mencatat dugaan pelanggaran penyalahgunaan kewenangan, penggunaan anggaran, dan penggunaan fasilitas pemerintah atau pemerintah daerah. Dan B. Mengawasi dugaan pelanggaran upaya mobilisasi pemilih oleh pegawai ASN, anggota TNI, dan anggota Polri. Dalam hal terjadi pelanggaran, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan Desa, dan pengawas TPS menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Pengetahuan yang ketiga yang wajib diketahui oleh calon Panwascam itu adalah berkaitan soal ketatanegaraan. Di bagian ini yang pertama sumber dan asas hukum tata negara, bagaimana Panwascam memahami sumber hukum tata negara Indonesia dan memahami asas hukum tata negara Indonesia. Materi yang pertama itu adalah sumber hukum adalah segala apa yang menimbulkan aturan-aturan yang mempunyai kekuatan yang bersifat memaksa, yakni aturan-aturan yang kalau dilanggar menimbulkan sanksi yang tegas dan nyata. Yang kedua, sumber hukum tata negara formal, yaitu peraturan perundang-undangan, Undang-Undang Negara Republik Indonesia, ketetapan MPR, undang-undang atau Perpu, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan daerah provinsi, peraturan kabupaten kota, dan peraturan desa. Kebiasaan atau konvensi ketatanegaraan, jurisprudensi dalam hukum tata negara, traktat, dan doktrin. Berikutnya adalah bentuk dan sistem pemerintahan di Indonesia. Dalam hal ini bagaimana kita bisa menjelaskan bentuk pemerintahan Indonesia dan sistemnya bagaimana. Poin pertama adalah sistem pemerintahan itu pembagian kekuasaan serta hubungan antara lembaga-lembaga negara yang menjalankan kekuasaan-kekuasaan negara dalam rangka menyelenggarakan kepentingan rakyat. Sistem pemerintahan Indonesia adalah sistem presidensial yang ditandai dengan kedudukan dan kekuasaan MPR yang terbatas. Negara Indonesia adalah negara hukum, jabatan presiden dan wakil presiden dipilih langsung, pembentukan lembaga MK, DPD, dan komisi yudisial, serta adanya pemilihan umum. Topik berikutnya adalah kelembagaan negara Indonesia. Dalam hal ini kita harus memahami jenis-jenis lembaga negara, kedudukan dan kewenangannya. Pertama, Majelis Permusyawaratan Rakyat. Itu adalah mengubah dan menetapkan undang-undang, melantik presiden dan wakil presiden hasil pemilu, memutuskan usulan DPR untuk memberhentikan presiden dan wakil presiden dalam masa jabatannya, melantik wakil menjadi presiden, memilih wakil presiden, dan memilih presiden dan wakil presiden. Dewan Perwakilan Rakyat itu memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Haknya DPR adalah hak interpelasi, angket, menyatakan pendapat, mengajukan pertanyaan, dan imunitas. Dewan Perwakilan Daerah atau DPD itu adalah memperkuat ikatan daerah, meningkatkan agregasi dan akomodasi, mendorong percepatan demokrasi. Presiden adalah kepala negara, kepala eksekutif pemerintahan, diplomat utama, legislator utama, dan panglima tertinggi angkatan bersenjata. Badan Pemeriksa Keuangan itu adalah memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara. Pengetahuan berikutnya itu adalah peran fungsi MK, polisi, jaksa, dan MA dalam kepemiluan. Mahkamah Konstitusi itu adalah fungsinya menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, memutus pembubaran partai politik, memutus perselesaian hasil pemilihan umum. Mahkamah Agung itu adalah lembaga peradilan, pengawasan, pengaturan, memberi nasihat, dan administrasi. Polri dan jaksa itu adalah penegakan hukum dalam sentra penegakan hukum terpadu. Berikutnya itu adalah pengetahuan berkaitan soal kepartaian, yaitu sistem kepartaian yang ada di Indonesia, bagaimana kita bisa memahami pengertiannya, perannya, dan fungsinya. Poin pertama itu adalah fungsi partai politik itu adalah pendidikan politik, agregasi kepentingan, rekrutmen politik, menyalurkan aspirasi rakyat, dan komunikasi politik. Nomor 2, sistem kepartaian adalah pola perilaku dan interaksi di antara sejumlah partai politik dalam suatu sistem politik. 3, pendekatan pemahaman partai, yaitu berdasarkan jumlah, kekuatan relatif, dan besaran partai, formasi pemerintahan dan kekuatan relatif dan jarak ideologi partai. Pembagian sistem kepartaian menurut Sartori itu adalah tunggal, hegemonik, partai predominan, dua partai, pluralisme terbatas, pluralisme ekstrim, dan atomik. Sistem kepartaian, sebagaimana yang biasa kita pelajari, itu adalah sistem partai tunggal, sistem dua partai, sistem multi partai sederhana, dan sistem multi partai ekstrim.
Teman-teman sekalian, Bapak Ibu yang budiman, itulah kira-kira poin-poin penting di dalam hal dan substansi-substansi yang ada di dalam ketentuan perundang-undangan yang wajib kita ketahui untuk mempersiapkan tes tertulis. Tentu ini adalah hanya sebagai materi utama. Materi berikutnya, teman-teman sekalian bisa membaca buku, mendapatkan informasi yang banyak berdasarkan dari ketentuan ini, sehingga kita bisa lebih siap di dalam proses mempersiapkan ujian tertulis nanti. Tentu saya secara pribadi mendoakan semoga tes tertulis Anda semua berjalan baik, mendapatkan ilmu, dan tentu lolos menjadi pengawas pemilu kecamatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.